saja, yaitu menyiapkan translator. Terus kalaupun ini masuk ke dalam teknik routing, ya masuknya ke static routing. Nah, berikutnya ada istilah dynamic routing. Dynamic routing ini mengacu pada proses routing, mekanisme routing yang dilakukan secara otomatis. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa protokol yang sangat membantu para administrator itu untuk melakukan pekerjaannya, di mana ketika terjadi perubahan routing ini, secara otomatis protokol-protokol ini akan mengarahkan routing setiap perangkat yang terhubung dengannya, ya, itu secara otomatis. Adapun protokolnya adalah RIP, kemudian OSPF, gitu ya, lalu ya RIP, OSPF, ya RIP-nya ini ada versi 1, versi 2, ya. Terus ada beberapa protokol yang sifatnya adalah hanya berlaku pada satu perangkat tertentu. Seperti Cisco itu dia pertama kali membuat protokol yang namanya IGRP. Kemudian karena dia sifatnya proprietary khas Cisco, maka tidak banyak digunakan itu, sehingga akhirnya muncul EIGRP, jadi enhance-nya, versi lanjutan dari IGRP yang tujuannya adalah untuk memperluas penggunaan dengan perangkat-perangkat yang berbeda-beda vendornya. Ya. EGRP tadi ada EGRP, terus kemudian ada IRIP, ada OSPF. Itu ada beberapa protokol. Terus kalau ditanya, nanti kita akan belajar yang mana, Pak? Karena nanti kita coba satu, jadi ada dua ya. Kita lakukan statik, yang kedua kemudian kita akan lakukan yang dynamic. Kita coba nanti yang RIP, karena di versi yang ini, versi Linux yang Debian ini kan Debiannya sangat lama ini ya. Paling nanti kita akan coba di RIP ya, untuk proses routing. Saya kira itu untuk prolog dari materi hari ini. Jadi tujuan dari materi hari ini adalah kita akan berkenal dengan router versi Linux. Kita akan membuat sebuah router yang dimana kita sebelumnya itu router kita buat, ya, kita gunakan dari perangkat yang memang sudah bentuknya seperti memang bentuknya sudah menjadi router kan gitu ya. Contohnya Cisco kemarin, Cisco kan kita langsung pakai aja router. Kalau yang ini PC biasa yang kemudian kita buat atau kita generate menjadi sebuah router yang akan kita manfaatkan menjadi router. Ya, oke. Kita buka di ini. Jadi apa yang kita akan pelajari di router ini? Ini udah kita lihat ini. Modulnya udah? Halo? Halo? Cek. Sudah ada, Pak. Udah, oke. Oke, jadi kita buat simulasinya. Nanti di modul router ini kita akan melakukan hal sederhana dulu lah, sebelum kita nanti akan membuat dan mengimplementasikan itu pada topologi yang sudah kita miliki sebelumnya ya. Oke, jadi untuk yang praktikum yang sekarang ya, Anda silakan nanti buat atau ambil dari yang sudah ada ya, dari simulasi yang sudah ada, yaitu dari yang praktikum sebelumnya kan ada klien A, ya, klien B, klien C, ya, itu bisa aja gunakan.
Kemudian ada buat nanti versi untuk yang routernya. Versi yang routernya ini Anda bisa copy atau cloning dari master yang sudah Anda miliki. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana ini apa namanya cara melakukan ya apa contoh atau alur mengenai bagaimana membuat router ini dan melakukan komunikasi dengan perangkat-perangkat lain. Oke, setelah itu nanti akan kita setting atau konfigurasi, di mana proses konfigurasi ada dua, yaitu kita akan mencoba untuk melakukan pengelolaan pada rule firewall-nya dengan teknik IP tables ya, rule firewall. Kemudian berikutnya kita akan mengatur proses forwarding-nya. Jadi dari paket ke dalam keluar ya, itu nanti akan kita setting paket-paket yang keluar masuk di protokol yang berbasis IP 4 ya. Oke, karena kita masih menggunakan IP 4 ya, jadi kita nanti akan IP forwarding kan untuk yang IP versi 4. Lalu IP forwarding ini ya sebenarnya hanya sebagai bridge ya. Jadi untuk menghubungkan antara kelompok jaringan lokal dengan kelompok jaringan luar. Jadi untuk menghubungkan antara IP private dan IP public. Nah itu nanti. Oke, setelah itu nanti akan kita lakukan pengujian dari Windows ke PC Windows melalui router, lalu dari router ke perangkat tujuan yang berada di jaringan yang berbeda. Lalu setelah itu kita cek ulang. Nah, nanti di pertemuan berikutnya ini akan memfasilitasi, router ini akan memfasilitasi komunikasi antar jaringan. Kebetulan ini ada dua jaringan. Bagaimana jika gitu ya, jika mail server ini misalkan ya berada di jaringan yang berbeda, ini ada di Bandung, ini ada di Jakarta, DNS-nya ada di Jakarta, mail servernya ada di Bandung. Jadi kalau Anda mengakses webmail dari klien B, maka meskipun dia ini sesama Bandung, tapi DNS-nya ada di Jakarta. Nah, bagaimana peristiwa itu nanti dipahami ya, maka nanti di pertemuan berikutnya ini ada kuis praktikum. Jadi bukan hari ini. Kalau hari ini hanya menghubungkan 3 perangkat aja yang di sini tadi yang saya lihatkan. Nah, ini aja. Yang sisanya itu untuk nanti persiapan UAS lah ya. Oke, saya kira itu skenario yang akan kita jalankan pada praktikum hari ini. Jadi kesimpulan pada prolog saya di pertemuan sekarang adalah bahwa router itu dipersiapkan sebagai gateway. Gateway secara literalnya itu artinya adalah pintu ya. Jadi sebenarnya kalau kita membuat router ya membuat pintu. Pintu kemana? Sama halnya kalau Anda di kamar ingin keluar kan lewat pintu. Artinya pintu ini adalah menghubungkan ruang lokal dengan ruang eksternal. Nah, seperti itu ya. Jadi setiap pintu harus ditandai. Maka dari itu ketika kita membuat router untuk menghubungkan dua jaringan, berarti kita akan membuat dua pintu untuk menghubungkan kedua jaringan yang berbeda. Artinya kalau kita membuat dua pintu ini, berarti kita membuat dua interface, mendefinisikan dua interface. Kalau kita membuat dua interface, berarti kita harus memiliki istilah mudahnya juga langkatnya itu harus ada dua. Apakah saya pernah ini Pak, pernah melihat langkatnya satu tapi bisa menghubungkan dua jaringan. Nah, ini juga bisa dilakukan. Kita membuat virtual interface. Virtual interface ini kalau di
didefinisikan. Misalkan kita punya satu interface, maka satu interface ini kan di dalam ini di Linux ini kita bisa buat wujudnya itu berupa ETH 0, Ethernet 1 itu adalah, atau adapter 1 itu adalah ETH 0. Tapi kalau kita pengen punya dua, ya Ethernet kedua itu namanya ETH 1. Soal virtual yang tadi, maka Anda bisa gunakan seperti ini. ETH 0 itu sebagai interface pertama, terus interface kedua itu Anda bisa gunakan ETH 0.1. Itu dua-duanya juga bisa. Nah, ya, nanti akan kita praktekkan untuk itu. Tapi kalau yang di modul ini saya sesuaikan dengan kondisi nyata, artinya kalau kita menghubungkan dua jaringan, maka akan dipersiapkan dua Ethernet atau dua interface. Oke, seperti itu ya. Baik, kita masuk ke praktikumnya. Atau ada yang mau ditanyakan sekarang? Silakan. Belum saya lanjutkan ke contoh dalam mengerjakan router. Silakan. Tidak ada? Halo? Kalau dari saya tidak ada, Pak. Oke. Oke, saya langsung saja ke kita coba praktekkan ya. Ini sudah terlihat? Sudah tampil? Kita Belum Bapak. udah. Belum ada Pak. Oh, tidak ada. Bentar. Sudah tampil? Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Oke, jadi kita punya master kan kemarin ya. Fungsinya master itu makanya nanti buat satu file. Ini ada beberapa juga yang belum melakukan ini, sehingga kalau ini lama sekali gitu kalau diminta untuk melakukan praktek gitu. Jadi master ini untuk membuat satu PC yang sudah fix lah gitu ya, sudah diuji, udah IP-nya udah ada, tinggal ngopi-ngopi aja gitu. Jadi kalau misalkan kalian membuat satu device baru lagi, Anda tinggal cloning atau copy gitu. Nah, seperti ini saya akan buat router ya. Saya akan masuk ke master untuk saya cloning. Kemudian saya rubah ini jadi router namanya. Ya. Terus jangan lupa untuk menghindari itu input all network adapter MAC address. Jadi MAC address-nya sama aja, nggak apa-apa lah. Untuk menghindari ketidakharmonisan itu antara apa yang dijalankan secara virtual ini dengan fisiknya. Sebenarnya kalau lebih bagusnya sebenarnya ini dibedakan ya, membedakan. Jadi generate new MAC address for all new adapter. Kenapa? Karena setiap komputer logikanya itu kan berbeda MAC address-nya ya. Jadi untuk agar realistis gitu. Tapi kalau berbeda ini lambat sekali di komputer saya, maka saya samakan aja. Oke, ini kita buat seperti ini. Kita clone.
Oke, setelah itu di bagian network, router kita sorot, kemudian kita masuk ke network. Di network ini kita akan bisa lihat bahwa yang kita cloning di master tadi dia hanya memiliki satu adapter, padahal kita ingin melakukan komunikasi untuk memfasilitasi komunikasi antara dua jaringan, maka kita siapkan dua adapter ya. Yang dimaksud dengan ETH0 ini adapter 1. Adapter 2 ini adalah ETH1. Kita attach saja sebagai host only adapter ya. Kemudian kita promises mode-nya kita ganti jadi allow all ya. Lalu klik OK. Nah, kita sudah memastikan bahwa kita sudah memiliki dua adapter. Oke, kita langsung masuk ke router sekarang, kita buka. Sambil nunggu itu kita masuk ke klien A. Kalau Anda sudah punya klien A dibuka saja. Nanti kita konfigurasinya kita sesuaikan dengan kebutuhan yang praktikum ini. Tapi nanti kalau Anda ingin menggunakan ulang, maka Anda juga harus menyesuaikan dengan konfigurasi dari kasus yang nanti yang akan diacu gitu ya. Kalau ini mengacu pada kasus komunikasi dua perangkat saja, sehingga di sini ada 3 perangkat termasuk router di dalamnya. Lalu kita masuk ke router. Oke. Oke, kita coba ke settingan IP-nya dulu. Pico etc network interfaces. Oke, di sini tampak bahwa hanya ada auto ETH0 ya. Kalau kita rencanakan klien A ini dia pada posisi misalkan jaringan 10 ya misalkan ya. Jaringan 10. Maka kita akan fasilitasi ini 10 1 ya, misalkan kita rubah dulu. Oke, kita sudah dapatkan itu. Maka kita kemudian definisikan untuk yang interface ETH1. Interface ETH1. Seperti di atas, ketika auto ETH1, kemudian interface ETH1 inet. Ya, kemudian kita masukkan address-nya. Address 192.168. Nah, kalau jaringan berikutnya kita gunakan yang 11 ya. 11 1. Maka netmasknya 55 0. Kemudian kita masuk ke networknya 192.168.11 0 dan broadcastnya 192.168.11.255. Oke, kita sudah dapatkan ini. Ctrl X Y, lalu kita restart networknya. Oke, terlihat, kita cek, sorry, config. Oke, udah tampak ya, ada tiga alamat di sana, yaitu alamat untuk ETH0, ETH1 dan loopback. Oke, kita langsung
Berikutnya kita masuk ke settingan router. Settingan router ini ada dua. Pertama kita akan melakukan konfigurasi di IP forwarding yang tadi saya istilahkan sebagai bridge tadi. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi terhadap komunikasi paket keluar masuk melalui istilahnya firewall rule. Jadi IP tables. Jadi IP tables adalah firewall rule untuk mengatur komunikasi keluar masuk dari paket-paket yang ada atau traffic yang ada di dua jaringan yang dihubungkan itu. Oke, kita mulai dari IP forwarding. pico/etc.com. Oke, kita akan meng-forwarding IP versi 4. Nah, ini ada di baris yang ini. Hilangin tanda hashtagnya ya. Kemudian kita simpan. Ctrl X, kita ingat-ingat ya, net.ipv4.ip_forward sama dengan 1. Ctrl X, Y, enter. Kita cek apakah kita sudah melakukan atau sistem sudah membaca pilihan kita. Ya, kita cek dengan mengetikkan sysctl min-play. Oke. Kalau udah tampil seperti ini berarti kita sudah bisa memforwarding network dengan IP versi 4. Berikutnya ya, kita akan melakukan implementasi firewall rule kita ya dengan mengetikkan IP tables ya, min-t nat min-a pasti host routing. Jadi jangan lupa ini apa namanya tulisannya ya, oke, sensitif ini ya. min-s itu 192.168.10.0 ya, min-s 10.0/24 netmasknya, kemudian min-c mas spirit. Artinya apa ini? Oke, kita mulai penjelasannya. IP tables ya itu akan mentranslasikan NAT itu network address translation. Jadi untuk menghubungkan jaringan keluar sebuah teknik yang digunakan untuk mentranslasikan, menerjemahkan jaringan di dalam dan jaringan di luar sehingga bisa berkomunikasi. Kemudian post routing ini adalah melakukan translasi setelah routing. Jadi proses routing dilakukan dulu, proses translasi dilakukan dulu setelah routing dilaksanakan. Kemudian min-s ini source-nya, karena ini line A itu sebagai source-nya, maka kita ketikkan jaringannya adalah 192.168.10.0. Kenapa jaringan? Nah, supaya bisa memfasilitasi semua klien yang ada di dalamnya. Beda dengan misalkan khusus yang ini kan IP-nya misalkan 10.3, maka yang ini 10.3 aja yang bisa keluar, yang lainnya nggak bisa. Maka karena kita gunakan 10.0, maka yang sejumlah network kalau di kelas C itu dari 1 sampai 254 ini bisa berkomunikasi keluar. Oke, source-nya, jamnya ini adalah keputusan komunikasi dilakukan secara mass queried. Mass queried ini adalah jadi komunikasi bolak-balik, komunikasi yang dilakukan secara bolak-balik. Maka di sini perintahnya ditulis min-c spasi mass queried.
Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita akan diskusi. Nah, ini kalau nggak disimpan nggak apa-apa sih, cuman kalau pas router mati maka ini tidak akan dibaca lagi, maka perlu disimpan. Cara menyimpannya Anda bisa gunakan perintah IP tables insert spasi tanda seperti ini, ya, tanda lebih besar, lalu di sini /etc/IP tables. Nah, IP tables, salah. Ininya IP. Oke. Ada untuk membuat catatan, Anda bisa juga tanamkan di interfaces-nya. Nah, ini tuh Anda bisa ikuti di modul. Di modul itu dituliskan di situ sebagai penanda bahwa kita akan membuat sebuah tulisan di sana yang namanya upcomment IP tables restore di bla bla bla. Nah, ada di sana ya. Jadi kalau ingin Anda membuat catatan di interface-nya, maka Anda bisa gunakan teknik yang ditunjukkan di contoh di mana tuh? Di modul ya. Oke. Jadi router udah terbangun ini ya. Nah, setelah itu berarti gateway-nya sudah ada. Kalau gateway sudah ada ya, kita sekarang akan cek akan kita konfigurasi di masing-masing klien untuk diarahkan ke router. Di klien A ini kita orientasikan dia di jaringan 10.0 ya. Kita masuk. Oke, kita masuk konfigurasinya. Oh ya, ini masih 11 ya. 11 kita ganti aja. Jadi 10. 10 juga. 10. Karena kita belum terhubung dengan DNS, kita bisa hapus saja atau kita pertahankan nggak apa-apa, karena nanti kan kita integrasikan semua ya. Kita tambahin gateway saja. Gateway-nya 192 68 10 1. Di sini kan tadi 11 ya. Maka kita akan kita arahkan ke ETH0. Ya. Oke, cukup. Ini sudah berubah klien A, Ctrl X. Ctrl X. Ctrl X. Oke, enter. Kita restart PC init.d untuk melakukan reboot atau restart network. etc init.d network spasi restart. Oke, kita cek ya config. Sudah masuk di 10.3 ya. Oke, berikutnya kita akan komunikasikan dengan PC kita, PC kita. Ya, kita cek. Kita konfigurasikan dulu ya. Ini untuk PC kita, VirtualBox ya. Jadi adapternya ini, adapternya. Kita lihat. Berarti kita orientasikan ke 11. Oh ya, 11 sudah ya. 11.1. Jadi seperti ini. Jadi kita masukkan default gateway-nya ke 11.1. Berarti kita akan hubungkan ke router. Tepatnya di ETH0. Maaf, ETH1, 11.1. Ini akan terhubung ke sini. Oke.
ya, multiple. Nah, ketika Anda menemukan seperti ini, ya karena ini saya melakukan kuliah online, jadi diidentifikasi, jadi saya menggunakan internet juga, gateway-nya, terus menggunakan untuk virtualisasi ini, jadi dianggap memiliki multi default gateway. Jadi sepertinya ini tidak akan berhasil. Tapi kalau Anda offline kan, artinya kalau Anda nanti coba di rumah tanpa Anda terhubung ke internet, ya, ini bisa, ini bisa. Dan nanti Anda bisa coba ya. Jadi kalau yang ini dipastikan tidak akan terhubung nih. Misalkan ping 192.168 ke 11.1, berarti kalau 11.1 ini ke gateway sendiri ya, pasti ini bisa nih. Ya, tapi kalau sudah ke gateway-nya yang A, yang klien A, kan gateway klien A itu 10.1 ya. Ini pasti nggak bisa, karena udah ada warning tadi. Dideteksi memiliki 2 request timeout ya. Nah, ini khusus yang Windows ini Anda bisa coba tanpa Anda terhubung ke internet, biar Anda terdeteksi multi default gateway-nya ya. Begitu ya penjelasannya. Terus bagaimana Pak kalau ini kita ingin membuat hal seperti ini, membuktikan routernya berhasil? Oke, kalau gitu kita ini aja. Ini routernya. Kita buat klien saja satu lagi lah. Ya, klien satu lagi. Ini router. Ini klien. Berarti kita buat klien satu lagi lah. Namanya klien apa ini? Oh, ada klien B. Klien B. Anda buat cloning lagi atau Anda kalau punya klien yang lainnya Anda bisa gunakan. Ini misalkan saya gunakan klien B. Klien A, klien B, router. Nah. Oke. Kita cek dulu berapa IP-nya. Itu plus itu plus 11.3 sama ya. Oke, kalau gitu kita akan ubah dia jadi, oh ya 11.3, ini tadi kan 10.3 ya. 11.3, 11.3 oke sama, kita tinggal nambahkan gateway. Gateway-nya di 192.168.11.1. Ctrl X, Y, Enter, kita reboot etc unit d Oke, kita cek ya config 11.3. Oke, kita coba ping ke sini ke gateway-nya ping 192.168.11.1. Oke, bisa. Kita cek ke gateway-nya klien A. Ya klien A 10.1. Oke, bisa ya. Nah, setelah itu kita akan cek ke 10.3. 10.3 berarti IP dari klien A. Nah, Pak, kenapa dub ini ada duplicate karena kita menduplikasi MAC address seperti yang saya sampaikan pada awal tadi. Kalau kita gunakan MAC address yang sama ya realisasinya seperti ini, harusnya MAC address-nya berbeda. Oke, itu ya, jadi udah terbukti. Kemudian di sini juga sama, ini juga harus bisa di-ping ke 192.168.11.3.
sama ya. Oke, saya kira itu ya. Jadi kesimpulan dari praktikum hari ini adalah router ini, jadi ketika kita menggunakan gateway di setiap perangkat itu, maka kita memiliki konsekuensi untuk melalui satu pintu tertentu. Gitu. Jadi kalau yang tampak di sini antara klien A dan klien B itu dia bisa saling terhubung melalui pintu yang sudah disediakan oleh router. Ya, jadi router ini sebagai pusat pusat dari keluar masuknya paket-paket yang berasal dari jaringan berbeda. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tujuan dari penggunaan router adalah untuk menghubungkan ke jaringan yang berbeda. Catat itu ya, router itu digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Pak, kalau saya ingin menggunakan router untuk menghubungkan ke jaringan sama, boleh nggak Pak? Boleh, tapi mubazir ya. Karena kalau kita menggunakan menggunakan router untuk di jaringan yang sama, itu sebaiknya router itu diganti dengan switch, dengan hub gitu ya. Karena switch hub itu digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang berada di jaringan yang sama, dan itu relatif lebih mudah dan lebih murah. Ya, seperti itu ya. Jadi dua catatan penting itu yang harus Anda simak dengan baik dan catat ya. Nanti kalau kita bicara mengenai efisiensi dan sebagainya, nah itu tadi pemahaman kita ke layar itu penting juga, layar OSI itu penting juga. Oke, saya kira itu untuk untuk petunjuk dari materi hari ini tentang router. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup ya silahkan Anda sekali lagi download materinya, itu satu. Yang kedua, hari ini tidak ada sesi upload-uploadan ya. Nanti sesi upload itu baru saya aktifkan besok ya, mungkin besok ya, mulai besok saya aktifkan, terus aktifkan tapi ngabsen. Nah, setelah itu mungkin sekitar jam 3 ya, jam 3 kan nggak ada kuliah ya, besok jam 3 ada kuliah nggak? Di jadwal Tidak ada, Pak. tidak ada kan ya, di jadwal nggak ada. Jadi besok saya absensi untuk Anda ngambil di ini, ngambil mana tadi? Nah, untuk ngambil kuis ini. Nah, ini Anda bisa kerjakan ini. Nah, saya buka konsultasinya juga, tanya saya kasih panjang lah sampai hari Sabtu lah ya. Nanti evaluasi dan nambah materi lagi, nanti materi terakhir pra UAS nanti hari Senin. Jadi saya kira itu ya. Jadi nanti ini Anda kan sudah punya file-filenya kemarin kan ya, tinggal nempelin aja ini, nempelin terus pindahin sesuaikan dengan seperti ini. Nah ini kan yang router kan pertemuan hari ini nih, file server kemarin, ya, terus DNS dan seterusnya kan udah sebelumnya. Saya kira cepatlah, bisa cepat. Oke gitu, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan hari ini? Pak, izin Ya. bertanya. Iya, silakan. Nah, yang kemarin kan IP-nya harusnya 11 Pak yang saya, tapi malah jadi 56 itu bagaimana ya Pak? 56 itu diubah dari sini. Perhatikan ya. Anda masuk ke sini, ya, ke change adapter option,
terus masuk ke VirtualBox. Nah, ini aslinya sebenarnya kan 56 ini. Aslinya kan 56 ini sebenarnya. 56 ini, 561 kalau nggak salah deh. Nah, ini rubah sesuai sama yang itu. Sesuai sama yang diinginkan. Misalkan sekarang kan 11 ya. 11 3, 11 3. Terus oke. Ya, ini karena tadi online ya ini. Maaf Seperti Pak, itu. saya menggunakan Linux Ubuntu Pak, jadi untuk settingannya saya belum tahu seperti untuk internet protokolnya itu Pak. Ya, kalau di Ubuntu coba user interface-nya kan kamu kan pakai interface kan ya. Di interface-nya kan ya. Nanti juga ada kayak gini nih. Cuman gambarnya nggak gini. Nanti cari aja yang VirtualBox itu. Diklik, nanti kan muncul itu. Tinggal dirubah aja itu. Jadi intinya VirtualBox ini kan ini contoh seperti ini ya. Saya ini di PC saya ini ada ada 4 adapter. Adapter pertama itu Bluetooth. Jadi saya nyalakan Bluetooth saya. Ini juga punya MAC address sendiri nih. Dia punya MAC address sendiri dia. Ya. Dia punya MAC address sendiri lah intinya gitu ya. Ini bisa dilihat dari sama kayak ini juga. Kalau ini kabel aktif juga, cuman nggak pakai kabel jadi dinonaktifkan. Terus ini VirtualBox. Jadi ketika Anda menginstalasi VirtualBox, maka dia akan dideteksi sebagai adapter, maka akan muncul di bagian ini. Ini di Ubuntu juga ada itu. Iya Pak, Kemudian yang WiFi juga ada sama. kalau Jadi, boleh tahu Pak, untuk seperti itunya di Ubuntu di bagian mana ya Pak? Karena dari kemarin saya nggak pakai itu, coba di searching ini, coba bentar ya. Iya Pak. Searching di kalau di itu ada, di YouTube ada. Saya kemarin cari-cari itu belum nemu Pak. Jadi resikonya gitu kalau mau kamu pakai Ubuntu ya harus totalitas ke situ. Ya emang resiko seperti itu. Ini kan ada konfigurasi Ubuntu server pada VirtualBox. Lalu Pak, kalau misalnya kan tadi ada yang IP-nya itu di gateway-nya itu ada yang 10 sama yang 11. Nah, kalau saya misalnya 56 itu diubahnya kayak gimana? Sekarang gini aja, 56 itu kan punyanya VirtualBox. Ya kan ya? Iya Pak. Nah, 56 punyanya VirtualBox. Itu hanya digunakan jika keluar, artinya keluar virtualnya. Ya, contoh seperti ini ya. Saya kembali lagi ke sini. 56 itu akan digunakan ketika itu dia keluar dari virtualnya. Ini misalkan router. Nah, kalau dia nggak keluar, berarti kamu gunakan itu aja sebagai, nah gini, harus dirubah 56 itu. Ya, tetap nggak bisa. Ini misalkan
ini misalkan di dalam saya mulai 11 ini tetap harus dirubah. 56-nya itu 56 itu harus dirubah. Kalau misalnya Pak dalam pengujiannya itu masih dalam virtual box-nya aja Pak, nggak ke si di luar dari virtual box bisa nggak Pak? Nah sekarang gini aja, yang disebut dengan carian berbeda itu apa? Ini kebetulan kelas C. Kalau kelas C berarti kan yang 56 itu kan dirubah tuh. Tapi coba gini aja. Tapi gini aja, misalkan tetap definisikannya, misalkan klien B kan ini segini nih. Klien B kan di posisi IP-nya segini nih. 11.3 ya. Ini 10.3 yang di klien A. Masuk aja ke situ, IP-nya kan ini dibaca lokal, kalau lokal virtual kan ya, lokal virtual. Ya, kayaknya bisa ini. Kecuali kalau kamu mau keluar maksudnya mau ke PC fisiknya. Ini kan PC fisik yang menjadi masalah. Ya, ingin dihubungkan ke mana-mana kan, sementara PC fisiknya kan punya 56 itu. Iya, Pak. Iya kan? Oke, saya kira jangan gunakan yang PC fisiknya, di virtual aja semua. Itu kayaknya bisa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya. Oke, ada yang lain? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya saya akhiri pertemuan hari ini. Untuk pertanyaan dan lain sebagainya, silakan Anda bisa tanyakan melalui grup, ya. Terus jangan lupa, ya, nanti besok ini mulai saya aktifkan untuk yang bisa dikerjakan dari sekarang, nggak apa-apa, silakan. Karena sekarang tidak ada kewajiban untuk upload ini kan, upload tugas kan ya. Jadi silakan dikerjakan sekarang, didiskusikan. Nah besok saya launching, sekalian absen kalian ya. Ini untuk menutupi satu pertemuan yang kelewat ya. Karena bentar lagi udah UAS, saya masih punya tiga pertemuan lagi. Jadi nanti saya tutup untuk assignment atau upload itu sekitar hari Sabtu lah. Panjang banget kan? Ya lumayan lah buat nyiapin materi yang dilaporkan dan menyelesaikan supaya ya saya nilai kan saya ambil dari situ, dari mana lagi kan, kalau online udah susah, kita ketemu secara langsung juga susah, kita tidak tahu bagaimana cara ngukurnya, kecuali mungkin kalau praktek langsung akan ketahuan nih mana yang aktif mana yang tidak kan, secara visual itu bisa ini. Kalau online udah susah, maka indikatornya cuma satu, yaitu tugas, nggak ada lain ya. Jadi kerjakan tugas dengan baik, terus kemudian nanti kalau UAS ya UAS sebenarnya seremonial aja sebenarnya, ya lebih tekankan ya sebenarnya di praktikum ini, laporan ini. Baik, saya kira itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, besok saya launching sekitar jam 3 untuk kuisnya, kuis praktikum, atau sebut aja ini praktikum pra UAS lah gitu ya. Terus itu saya buka sampai hari Sabtu saya tutup ya, sehingga Anda bisa mempersiapkan dengan baik, dan Anda juga bisa menanyakan kalau ada hal-hal yang tidak dipahami di grup WhatsApp. Oke, saya kira itu cukup ya penjelasannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, ya, belajar yang giat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jangan lupa pakai masker, guys.